Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami di channel Mbah Sis Cahaya Hati, channel yang mempelajari tentang ajaran agama, ajaran ilmu rohani, ajaran ilmu ketuhanan, dan ajaran ilmu rohani menuju sang maha rohani lewat guru rohani. Baik saudara-saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyampaikan suatu materi untuk pembelajaran kita, ya. Memahami tentang ilmu berketuhanan, ilmu rohani, ilmu ajaran agama, yaitu suatu ajaran yang menjadi patokan untuk seluruh umat manusia sedunia agar tahu bahwa kita itu, manusia itu dan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, seperti itu. Baik, saudara-saudaraku yang beriman, yang lalu telah kami sampaikan video tentang pemberitahuan atau penyampaian tentang Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini sejak awal sampai dengan zaman ini, dan Tuhan yang kodim atau Tuhan yang tidak nyata, Tuhan yang sangat rahasia. Baik, selanjutnya saudara-saudaraku yang beriman, kita ketahui bersama bahwa Tuhan itu mempunyai utusan. Dan apa sih utusan Tuhan itu? Dan siapakah utusan Tuhan itu? Kita mari simak bersama-sama. Kita ketahui dan melalui ilmunya bahwa Dia Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha rahasia di alam yang rahasia, kodim. Dia adalah yang menciptakan alam semesta ini, dan alam semesta ini adalah unsur daripada rahasianya, termasuk manusia adalah unsur daripada rahasia Tuhan, dan rahasia Tuhan ada pada kita. Maka yang diutus atau ya yang diturunkan, yang diciptakan lagi pun bagian daripada Dia. Di mana bagian pada Dia? Jika Dia maha rahasia, maka rahasianya yang diutus. Jika Dia maha nur, maka nurnya diutus. Jika Dia maha sifat-sifatan, maka sifatnya yang diutus. Jika Dia maha zat, maka zatnya yang diutus. Jika Dia maha bergerak, hidup, menguasai, ya, Dia itu yang diutus sifatnya. Kemudian Dia maha rohani, maka diutuslah unsur sifat rohaninya, ya. Semuanya, segalanya, ya, yang Dia miliki rahasia kebesaran persifatan Dia utus. Dia maha gaib, diutuslah ke maha gaiban, itu bagian unsur yang gaib atau yang rahasia. Nah, yang pertama adalah alamnya Dia, alam. Maka yang kedua, yang tadi diutus, yang turun dari sisinya adalah alam yang kedua, alam rahasia pula. Jika yang pertama adalah alam maha akhirat, alam Tuhan, alam yang kedua adalah alam akhirat, ya, seperti itu. Dia maha suci dan maha mutlak, maka yang diutus pun suci pula, mutlak juga, kodim juga. Dia maha kodim. Jika Dia maha metafisika, yang diutus pun bagian unsur maha metafisikanya juga, seperti itu. Semuanya ini unsur rahasia kebesaran persifatannya diutus semua ke sini, bagian daripada Dia. Inilah alam yang kedua, alam utusannya Tuhan. Apa sih yang diutus? Seluruh rahasia kebesaran persifatannya disebut utusan, seperti itu. Unsurnya ini tadi semua. Alamnya, alam yang bawah Dia. Tadinya alam Dia sendiri, ya.
alam yang berdiri sendiri, alam di mana dia bersemayam. Kemudian dia ciptakan alam yang kedua. Jika alam yang pertama maha akhirat, alam yang kedua akhirat. Jika dia maha ruhani, maka alam kedua alam rohani. Seperti itu. Itulah alam utusannya, semua unsurnya. Dia alam utusannya, alam yang kodim. Alam kodim itu alam yang tidak wujud, ya. Alam rahasia, ya. Tidak nyata, gaib, seperti itu. Jadi jika alam pertama ini alam maha akhirat, alam kedua adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat adalah alam yang tidak nyata, isinya unsur rahasia kebesaran persifatan Tuhan dari alam yang pertama. Seperti itu. Alam yang pertama adalah alam yang mengutus, alam kedua adalah alam yang diutus. Seperti itu. Diutus ilmunya, diutus rahasianya, bagian daripada dia Tuhan. Seperti itu. Nah, itulah dari alam pertama ke alam kedua. Jadi alam kedua itu adalah alam utusannya. Apa yang diutus? Seluruh unsur rahasia kebesaran persifatannya. Seperti itu. Jadi alam kedua adalah alam utusan. Dia tidak nyata, maha tidak nyata. Di sini pun alam yang kedua tidak nyata pula, rahasia pula. Jadi di alam yang rahasia, alam tidak nyata, itu tidak ada perwujudan. Namanya alam rahasia. Rahasia ya rahasia. Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, rahasia seluruh kesuciannya. Nah, diutuslah bagiannya untuk diketahui nanti di dunia alam yang ketiga. Seperti itu. Nah, alam ini alam rahasia, alam yang kedua, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau di agama Islam, nah, utusan Tuhan namanya Rasulullah. Rasulullah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya utusan Allah. Utusan Allah berarti kalau di yang pertama Tuhan disebutnya Allah, agama Islam Allah Subhanahu wa taala, maka utusannya datang dari sisinya, itu namanya utusan Allah. Bahasa Arabnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah utusan yang datang dari sisi Allah. Sesuatu yang diutus dari sisi Allah, ya, bagian daripada unsur rahasia kebesarannya yang diutus ke alam yang kedua, alam akhirat, namanya Rasulullah. Rasulullah bukan manusia, unsurnya dia yang diutus, unsurnya Tuhan yang diutus, unsurnya Allah yang diutus. Dia maha rahasia, ya rahasia pula, ya, pahami ya, itu utusan Allah. Kemudian kita pahami tadi siapa utusan Allah. Utusan Allah tadi yang isinya adalah unsur rahasia kebesaran persifatan ini semua, dia tidak nyata, ya. Kemudian di alam yang ketiga, dia karena sebuah persifatan diwujudkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Utusannya, ya, utusan Tuhan tadi diutus ke alam yang kedua. Utusannya oleh Tuhan diwujudkan ke dunia. Disebut utusan pula karena yang diutus itu utusan namanya. Di dunia mewujud utusan itu. Apanya? Sifat rahasianya menempati wadah. Wadah siapa? Wadah si pembawanya. Ya, karena utusan itu mewujud. Seperti itu. Tuhan mempunyai maha ilmu, yang diutus ilmu. Seperti itu. Tuhan maha cahaya atau maha istilahnya yang menjadikan petunjuk, penjelasan pembeda, maka yang diutus itu pula. Seperti itu, petunjuk, penjelasan pembeda. Jika itu ilmu, ya, untuk menjadikan terang benderangnya suatu masalah, maka ilmu pula yang diutus. Dan ada yang membawa, yaitu yang membawa utusannya. Ya, kalau di Islam yang membawa ilmu itu adalah Al-Quran, ya, wahyu, firman, kalam, maka yang bawa malaikat. Nah, ini utusannya mewujud di dunia, karena dunia sifatnya wujud, alam kenyataan, alam fisika, alam nyata, alam konkret. Seperti itu. Nah, Tuhan mewujudkan rahasianya ke dunia.
jadi mewujudkan. Jadi unsurnya dia mewujud, berarti rahasianya dia diwujudkan. Siapa yang mewujudkan? Tuhan juga. Kalau di Islam Allah juga yang mewujudkan. Ya karena dari unsurnya, unsur yang gaib, unsur rohani mewujud ke dunia menjadi jasmani, fisika. Tadinya alam maha metafisika, alam metafisika di dunia menjadi fisika, mewujud, nyata, konkret, realita. Nah, seluruh rahasia kebesaran persifatannya mewujud ke dunia nyata. Namun yang wujud di dunia adalah sifat Tuhan, utusan Tuhan, sifatnya Tuhan yang wujud, bukan Tuhan yang Maha Esa yang wujud, bukan. Sifat Tuhan yang diutus mewujud ke dunia. Sifat Tuhan yang diutus mewujud ke dunia, alam wujud itu. Siapa manusia utusan Tuhan yang wujud di dunia? Pertama Nabiullah Adam alaihissalam, seorang manusia, itulah utusan Tuhan. Jadi Nabiullah Adam adalah utusan Tuhan yang mewujud ya kepada manusia. Di balik Nabi Adam ada rahasianya. Apa itu? Ruhani. Ya. Nabi Adam seorang manusia jasmani. Ya, Nabi Adam manusia jasmani. Di balik Nabi Adam ada rohani, seperti itu. Nah, jadi di dunia ini ada dua dimensi. Dimensi rohani alamnya akhirat, dimensi dunia itu jasmani alamnya dunia, seperti itu saudara-saudaraku ya. Jadi dua dimensi manusia itu, dua dimensi rohani mewujud menempati wadah jasmani, akhirat mewujud pada alam dunia, seperti itu. Nah, yang datang dari sisinya utusannya mewujud, maka di dunia pun disebut utusan, khalifah kalau bahasa Arabnya, wakil Tuhan di dunia. Nah, pertama siapa wakil Tuhan? Nabi Adam manusia, ya seperti itu. Jadi itulah dia yang membawa ilmu, berarti disebut guru. Kalau membawa ilmu, yang akan menyampaikan ilmu itu guru, yang mengajarkan ilmu itu guru, yang akan membuat manusia itu cerdas dan maju dan tahu akan Tuhannya itu guru. Maka inilah guru rohani yang zahir, Nabiullah Adam pertama, seperti itu. Nabi Adam berlindung karena wafat manusia, maka karena manusia ada batas ambang waktu berlindung. Utusannya yang pertama Nabi Adam. Kemudian ilmu yang diutus oleh Tuhan itu mewaris pada anak turun Nabi Adam, seperti itu. Nabi selanjutnya, terus Nabi selanjutnya selalu. Di setiap zaman, di setiap utusan ada umat. Nah, umat untuk mengetahui Tuhannya dan kembali pada Tuhannya, umat menghadap Nabi Adam, bertemu Nabi Adam untuk bisa sampai Tuhan. Nabi Adam wafat berlindung Nabi Idris, umat Nabi Idris, terus begitu sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ini umat ketemu Nabi Muhammad dan bersaksi, aku bersaksi dari Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Jadi jelas bersaksinya melihat utusannya. Ya, utusannya ini adalah dari fi'il sifat yang mewujud, dan utusannya ini adalah manusia yang dipinjam sebagai alat, sebagai wadah yang membawa kalam kodimnya. Kalam ini, sini kalam Al-Quran, itu kalam kodim asli mewujud menjadi mushaf. Kitab Injil ya, itu tadinya kalam kodim mewujud menjadi kitab Injil. Terus seperti itu, seperti namanya beda-beda, utusannya beda-beda namanya, seperti saudara-saudaraku. Jadi karena ini yang diutus adalah rahasia, maka rahasianya mewujud. Nah, utusan-utusan Tuhan ya, dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, kemudian para pewarisnya al ulama warasatul anbiya, sampai dengan di zaman ini waliya mursyidah ulil amri minkum, semua umat harus ke sini. Ya, ini pakem sudah. Tuhan, utusan Tuhan yang mewujud umat.
Jika ini Nabi Adam, ini umat Nabi Adam. Jika ini Nabi Idris, ini umat Nabi Idris. Jika ini Nabi Lut, ini umat Nabi Lut. Ini Nabi Daud, terus seperti itu sampai dengan Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat, ini pengganti Nabi Muhammad. Al ulama warasatul anbiya, ulil amri minkum waliyul mursyida, ini umat. Terus setiap yang menjadi pemimpin dunia, wakil. Setiap utusan itu pemimpin dunia, setiap zamannya satu, ya seperti itu. Umat begitu. Nah, inilah sistem. Ya, dari atas top down, dari bawah bottom up. Nah, wujud ketemu wujud, unsur rohani ketemu rohani. Jadi di dunia umat manusia untuk ketemu dengan Tuhan dan Tuhan lewat wasilahnya yang di dunia. Ya, dibalik yang di dunia yaitu unsur rohani bertemu dengan wasilah akhirat yang dibalik utusannya itu unsur yang rahasia. Jadi harus ketemu utusan yang dunia, bahasanya Tuhan yang wujud sifatnya. Nah, Tuhan yang wujud sifatnya yang mewujud itu namanya utusannya. Sifatnya yang mewujud itu utusan Tuhan, bukan Tuhan, ya. Seperti Allah yang zahir, sifat Allah yang menzahir, ya. Seperti itu. Utusannya, orang yang diutus persifatannya, ya, pahami itu saudara-saudaraku. Jadi harus ketemu dengan utusan Tuhan di dunia setiap zamannya umat, ya. Cari nah yang bertemu dengan pimpinan atau utusan Tuhan di setiap zamannya, orang beriman, orang yang taat, orang yang patuh, orang yang bertakwa, dan terus saja berkalan. Itulah umat yang selamat dunia akhirat, karena terhubung dunia dibimbing dan dipimpin oleh utusannya, seperti utusan Tuhan. Jadi setiap zamannya satu. Siapa yang tidak bertemu dengan utusan Tuhan, ya dia tidak terhubung dengan Tuhan, artinya terhijab seperti itu atau menjauh seperti itu. Dan itu udah paham isi Quran seperti itu, menceritakan tentang orang yang beriman, orang yang bertemu dengan utusan Tuhan dan terus bersama dengan utusan Tuhan sampai akhir hayatnya. Seperti dia selamat dunia akhirat. Yang tidak bertemu dengan utusan Tuhan di dunia, yaitu sifat Tuhan yang mewujud menempati wadah manusia, maka dia tidak selamat dunia akhirat. Bisa disebut orang yang terhijab, orang yang ingkar dan sebagainya, menyembahnya salah, seperti menghayal seperti itu. Nah, inilah praktek tentang ajaran agama yang sistemnya tidak berubah-ubah. Dari sejak Nabi Adam sampai zaman ini sistemnya ini tegak lurus. Tuhan yang Maha Esa sang penciptaan semesta mengutus bagian utusannya mewujud ke dunia. Kemudian umat harus, jika ingin kepada Tuhan, ya selamat dunia akhirat, dia harus ketemu utusan dunia. Yang tidak ketemu ya tidak selamat, kekal selamanya, seperti itu. Itulah tadi saudara-saudaraku, saya sampaikan dulu sampai dengan utusan yang mewujud di dunia, ya, dari yang tidak wujud dan mewujud di dunia, agar paham semuanya. Ini menjadi suatu pemahaman, gambaran yang jelas seperti itu. Ini adalah sekolah tinggi ilmu ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, seperti itu. Dan jika ini merupakan ilmu, ini adalah ilmu guru kami. Bila ini kebenaran dari guru kami. Jika ini pemahaman, inilah pemahaman guru kami. Kami hanya menyampaikan saja, sedangkan saya sendiri, saya tidak punya ilmu ini, tidak paham ilmu ini, tidak tahu ilmu ini, tapi kami dipahamkan oleh guru, dan dibalik itu dipahamkan oleh rahasia yang ada di balik guru tersebut. Maka saya berterima kasih pada guru, mohon ampun pada guru jika ada kesalahan dan kehilafan seperti itu, karena kami manusia biasa, namun kami berusaha untuk patuh dan taat pada guru seperti itu, untuk terus menyampaikan pemahaman ilmu-ilmu untuk seluruh umat manusia sedunia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan untuk umat semua, umat manusia seluruh dunia. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk seluruh umat manusia sedunia.